Selanjutnya kita bahas tentang teorema algoritma pembagian. Bunyi teoremanya yaitu ada A, B anggota Z, diketahui B besar dari 0, terdapat Q dan R anggota Z sedemikian sehingga A sama dengan BQ plus R, dengan R itu bisa lebih besar atau sama dengan 0 atau lebih kecil atau sama dengan B dikurang 1. Q ini disebut hasil bagi population, sedangkan R disebut sisa atau remainder. Bukti. Nah, jadi namanya teorema kita harus buktikan. Cara membuktikannya, ambil sembarang A dan B elemen Z dari yang diketahui ya, dan diketahui B-nya besar dari 0. Kita buat himpunan S itu sama dengan A dikurang BK dengan K anggota dari bilangan bulat. Dan kita buat juga sebuah himpunan T namanya P, yaitu S anggota dari S besar, di mana S-nya itu adalah besar sama dengan 0. Nah, jika terdapat K elemen Z, maka kita bisa buat maka A dikurang BK adalah elemen T. Nah, dapat dari mana? Dari ini ya, dua buah ini. Diketahui A dikurang BK itu dengan K elemen Z, yaitu adalah anggota S. Nah, berarti dia itu anggota, sini adalah anggota T. Artinya T itu adalah bukan himpunan kosong. Nah, berdasarkan sifat urutan, di dalam T itu, himpunan T itu ada elemen terkecil. Misal kita buat elemen terkecilnya itu adalah R sama dengan A dikurang B Q dengan Q elemen Z, yang mana A dikurang B Q itu besar sama dengan 0. Diperoleh A sama dengan B Q plus R. Ini secara aljabar aja, kalian sudah paham ya caranya gimana supaya dapat ini. Nah, untuk membuktikan ini berarti kita buat pengandaian yang salah. Nah, yaitu pengandaiannya yaitu kita misalkan R-nya itu besar sama dengan B. Kita buktikan dengan kontradiksi. Nah, kalau R besar sama dengan B, maka R besar daripada R dikurang B. Nah, karena kita ketahui R itu adalah A dikurang BQ, maka A dikurang BQ dikurang B. Maka kita dapat A dikurang B dalam kurung Q plus B itu ternyata adalah besar sama dengan 0. Kenapa ini besar sama dengan 0? Karena kita ketahui bahwa R itu adalah besar sama dengan 0. Nah, itu artinya kontradiksi dengan R sama dengan A dikurang BQ sebagai elemen terkecil. Nah, oleh karena itu pengandaian harus diingkari, maka haruslah R itu kecil dari B, atau R itu bisa besar atau sama dengan 0 tapi dia lebih kecil atau sama dengan B dikurang 1. Oke, kemudian kita mau membuktikan R dan Q-nya itu adalah tunggal. Berarti cara kita buktikan itu, kita buktikan dengan kontradiksi juga. Kita misalkan bahwa R dan Q-nya itu bukan tunggal, berarti ada Q1 dan R1 anggota Z dan Q2 R2 anggota Z, sehingga sesuai dengan kita kembalikan ke definisinya, berarti A itu sama dengan B Q1 plus R1 dan A itu sama dengan B Q2 plus R2. Maka ketika kita membuktikan ini, maka kita mau buktikan nanti akan ditunjukkan bahwa Q1 sama dengan Q2 dan R1 sama dengan R2. Nah, dari kesamaan satu bintang dan bintang 2 kita kurangkan, maka kita peroleh ini. Sehingga secara aljabar dapatlah kesamaan 2 ini. Nah, dari sini kita ketahui kondisinya seperti ini karena berdasarkan teorema. Terus dari yang kondisi yang bintang 2 kita dapatkan ini. Maka dari kondisi yang kesamaan 2 ini kita dapatkan bahwa R2 dikurang R1 itu kecil dari B dikurang 1. Sehingga dari kondisi 1 dan 2 ini, maka R2 dikurang R1 memenuhi persamaan bentuk 1 dan bentuk 2 itu adalah R2 dikurang R1 itu sama dengan 0. Nah, karena bentuk R2 dikurang R1 itu sama dengan 0, itu yang memenuhi bentuk 1 dan bentuk 2 ini, maka karena R2 dikurang R1 sama dengan 0, otomatis R2 itu sama dengan R1.
1. Ini berakibat pada kita punya tadi itu adalah B karena R2 sama dengan R1, maka akan berakibat ke sininya B di 1 dikurangi 2 sama dengan 0. Otomatis karena diketahui di algoritmanya bahwa B nya besar dari 0, otomatis I1 dikurangi 2 itu harus sama dengan 0 supaya ini B dikalikan ini I1 dikurangi 2 itu sama dengan 0. Karena B besar dari 0, otomatis yang ini itu harus sama dengan 0. Kalau Q1 dikurangi 2 sama dengan 0, otomatis Q1 itu sama dengan Q2. Berarti terbuktilah bahwa R dan Q itu adalah tunggal. Maka terbuktilah teorema algoritma pembagian ini. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan kita hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.